Hai, Mia di sini. Tak menyombong, tapi sejak aku kecil aku selalu jadi seorang jenius. Aku sudah mengumpulkan lebih dari 20 penghargaan di bidang sains dan dengan menambahkan satu piala lagi ke koleksiku ini, aku bahkan bisa lewatkan pelajaran. Pencapaianmu di usia yang muda ini sangat dikagumi. Apa rencanamu berikutnya? Nah, aku sudah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ya, itulah rencanaku. Dengan profil mengukap seperti ini, aku hanya kurang satu makalah penelitian untuk diterima di program penelitian astronomi Space Up. Kenapa buang-buang waktu di kelas yang membosankan, ya kan? Tapi ayah dan ibu tak suka ide aku tak lulus. Jadi setelah banyak kompromi, aku memang bisa pindah ke Quebec dengan kakek nenekku selama setahun, tapi aku masih harus sekolah di sana. Dan voila, disinilah aku di Kanada, siap untuk menaklukkan mimpiku. Tapi kenapa ada kerumunan yang sedang marah di depan rumah baruku? Mereka berteriak, mengutuk, dan melakukan perusakan. Kakek nenekku diam-diam memberi sinyal untuk lewat pintu belakang. Kemudian dengan murung memberitahuku kalau kerumunan itu adalah orang tua anak-anak yang keracunan makanan setelah menghadiri camp musim panas Riverside School. Masalahnya, makanan itu disediakan oleh perkebunan kakek nenekku. Dan sekarang, sekolah mengancam akan melayangkan gugatan dan sepertinya tak ingin bernegosiasi. Itu tak mungkin. Pasti ada solusi untuk hal ini. Jadi, kukumpulkan keberanianku, aku mengetuk pintu kepala sekolah. Apa saya mengenalmu? Saya rasa tidak, Bu. Saya Mia Jones, cucu dari Pak Peterson, sang peternak. Tunggu, Mia Jones dari New York? Masuklah. Wanita itu pasti Bu Robinson, istri kepala sekolah. Tapi, apa ia mengenalku? Segera saat kami duduk, ia mengatakan, aku akan tarik semua tuntutan demi kau. Oh, Bu, sungguh? Aku tahu kita bisa selesaikan masalah ini secara damai. Tapi anak manis, aku tak berbuat amal. Aku tahu kemampuanmu. Jadi aku hanya akan mencabut gugatan jika kau membuat putriku jadi siswa terbaik di sekolah. Dengan kata lain, kau akan bertukar semua hasil ujian dengannya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutku? Kurasa itu adalah penawaran gila. Tapi jika aku tak melakukannya, maka perkebunan akan bangkrut. Jadi dengan mengangguk enggan, aku setuju. Kemudian aku langsung dibawa menemui putrinya. Aku mengira bertemu orang yang sombong dan manja, tapi yang mengagetkanku, cewek ini sangat murah senyum menyapaku. Hei, aku Eliana, tapi panggil saja aku El. Aku sangat minta maaf soal ibuku. Ia tahu kalau aku harus berprestasi di sekolah karena ayahku adalah kepala sekolahnya. El ragu-ragu sejenak, kemudian melanjutkan. Dan juga ada Nora, anak perempuan yang sangat cerdas dari mantan istri ayahku. Ibu tak mau aku jadi payah dan ayah lebih memilih cewek ini daripada aku. Jadi, memikirkannya, tujuan utamaku untuk datang ke sini adalah untuk menyelesaikan riset astronomisku. Aku tak perlu lagi nilai A. Jadi aku tersenyum pada El. Jangan khawatir, aku akan pastikan kau jadi siswa unggulan dalam waktu singkat. Keesokan paginya aku pergi ke sekolah dengan El dan wah, sekolahnya terlihat begitu kuno dan tenang. Sangat berbeda dari sekolahku yang padat di New York. El memperkenalkanku kepada teman-temannya dan mereka semua sepertinya sangat menerima. Akan menyenangkan di sini. Masih memegang kesepakatan itu, aku membantu El menjawab pertanyaan guru, bertukar tugas, dan PR dengannya. Dan segera El sudah naik ke peringkat teratas. Sebaliknya, aku berada di dasar kelas. Oh wow, Ibu El sungguh tak bercanda saat dia mengatakan nilai-nilai buruk. Tapi itu toh tak masalah denganku, karena satu-satunya hal yang kupedulikan adalah menara astronomi yang menakjubkan ini. Sungguh seperti surga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku berbalik melihat Nora, gadis yang El sudah sebutkan sebelumnya. Dia juga ketua klub astronomi. Hai, aku Mia. Aku ingin menjadi bagian dari kelompokmu. Aku punya pengalaman belajar astronomi dan... Berhentilah mengoceh. Nilaimu itu payah, dan kami punya aturan ketat tak boleh ada idiot. Kukatakan ke Nora untuk paling tidak memberiku kesempatan membuktikan diri. Jadi dia menyuruhku duduk dan mendengus saat dia berikan padaku tes astronomi. Mudah sekali, ku jawab semua dengan benar dalam waktu 10 menit. Tapi bukannya menerimaku masuk ke klub, dia menuduhku curang. Nora tak hanya membenciku, dia juga sepertinya membenci Elle. Jika ada kesempatan untuk mengkritik kami, dia pasti akan menggunakannya. Pak, mereka curang. Saya hanya ingin membantu Mia. Kumohon, saya minta maaf. Hah? Siapa menolong siapa? Mia, kau ini berani sekali. Ujianmu ditangguhkan. Seluruh kelas memberiku tatapan tak suka. Tidak dihargai oleh sebayaku adalah pengalaman baru bagiku. Bagaimana mungkin El bisa berbohong setenang itu? Hebat, sekarang aku dijuluki si curang. Aku tak akan pernah diterima di klub astronomi kapanpun. Mia si curang ini harus temukan caranya sendiri untuk masuk ke sana kalau begitu. Jadi, aku menunggu hingga gelap lalu menyelinap ke ruang petugas kebersihan untuk mencuri kunci menuju menara observasi. Sekarang aku bisa dengan bebas belajar ras bintang favoritku tanpa ada yang mengganggu. Montreal sangat dekat dengan kutub utara.
Jadi langit malam di sini sangat jernih, aku bisa melihat semua bintang. Di tingkat ini, risetku bisa dikerjakan lebih cepat dari perkiraan. Kemudian aku akan keluar dari sini meninggalkan semua drama kekanak-kanakan ini. Suatu malam aku sibuk mencatat ketika seseorang membuka pintu dan masuk. Siapa di sini? Oh tidak, dengan tergesa-gesa kuraih berkasku dan kabur lewat jendela pintu darurat. Siapa cowok itu? Kenapa ada di sini di jam seperti ini? Keesokan paginya aku menerobos kerumunan dan melihat pengumuman di papan pengumuman sekolah. Klub astronomi memperingatkan orang luar untuk tidak menggunakan ruangan observasi dan bahwa akan ada hukuman berat jika penyusup baru-baru ini ketahuan. Sial, cowok tadi malam itu pasti mengadukanku. Ternyata yang mengadukan adalah Brandon, anak pindahan baru yang juga cucu dari pendiri Space Up. Sayang sekali cucu Sir Edward Foster yang luar biasa adalah seorang bajingan sombong. Tapi itu tak menghentikan cewek-cewek untuk tergila-gila dengan si Brandon ini. Ironisnya, dia terus mendekatiku dan membicarakan astronomi. Hah? Bukankah semua orang di sini memandangku sebagai anak yang tak penting? Apa ini milikmu? Kata Brandon sambil mengeluarkan secari kertas. Oh astaga, ini bagian dari riset astronomiku. Apa aku menjatuhkannya di menara kemarin malam? Tapi bagaimana Brandon tahu kalau itu punyaku? Kebingungan, aku segera membuat alasan dan pergi. Aku tak bisa berhenti khawatir tentang Brandon yang tahu akulah yang menggunakan ruang observatorium. Jika sampai ada yang tahu, akan langsung dapat skors. Aku sibuk berpikir saat tiba-tiba seluruh kelas bertepuk tangan karena ternyata mereka sedang memuji esaiku yang luar biasa mengenai rasi bintang. Ia kini dikenal sebagai esai milik L. Kemudian, guru membaca esai terburuk di kelas. Bintang favoritku adalah Justin Bieber. Setiap kali aku melihatnya, yang kupikirkan hanyalah andai saja dia itu suamiku. Semua orang mulai tertawa. Tak ada hadiah untuk menebak siapa nama untuk yang satu ini. Mia, kusarankan kau belajar sesuatu dari temanmu L ini. Aku menoleh menatap L dan melihat wajah sombongnya. Dia bahkan ikut yang lain menertawakanku. Apa dia sungguh sebodoh itu untuk menulis esai? Atau dia sengaja ingin mempermalukanku? Saat aku pulang, El sudah menungguku di teras untuk minta maaf padaku. Aku membantumu seperti yang kujanjikan. Bukankah sebaiknya ibumu juga menjaga janjinya juga? Batalkan gugatan itu sekarang juga. Maka aku akan membantumu menyelesaikan ujian akhirmu dengan sukses. Kalau tidak, aku tak akan melakukannya. Dia sedang mengerjakannya, Mia. Jangan khawatir. Aku tahu kau akan pindah setelah setahun. Dan aku juga tahu bahwa kaulah orang yang menyelinap ke observatorium. Jadi, jika kau ingin pergi dengan damai, paling tidak bantulah agar aku dan Brandon bisa bersama. Kau dan Brandon, tapi apa hubungannya itu denganku? Elle kemudian memberitahuku kalau Brandon sangat terkesan dengan esai astronominya hingga dia mengajaknya keluar untuk membahasnya lebih lanjut. Tapi tentu saja dia tak tahu apa-apa soal itu, jadi dia punya rencana. Aku akan memakai AirPodku dan kau harus tetap terhubung denganku selama kencan, jadi kau bisa memberitahuku jawaban dari pertanyaannya. Jika kami resmi pacaran, aku akan membelikanmu teleskop yang terus kau bicarakan. Kau tahu benda itu... Celestron, teleskop Celestron. Oh astaga, dia sangat tahu kelemahanku. Baiklah kalau begitu, kita sepakat. Akhir pekan itu, Elle dan Brandon pergi jalan-jalan di Taman Jerry, sementara aku tetap di rumah menguping percakapan mereka lewat telepon. Kulihat kau punya minat terhadap astro, jadi kenapa kau tak gabung dengan klub astronomi? Karena kau tahu, aku sibuk dengan pelajaranku, dan juga aku ada latihan piano. Sungguh? Oh, di makalah kau sebutkan kalau lubang hitam Sagittarius A. Kau sepertinya sudah melakukan banyak riset tentang itu. Bisa jelaskan padaku lebih? Meskipun Elle sepertinya panik saat kusuruh mengucapkan kata-kataku, semuanya berjalan cukup lancar. Hanya satu hal, semakin aku dan Brandon bicara, semakin aku sadar kami punya begitu banyak persamaan. Bahkan meskipun itu lewat Elle, aku masih merasakan koneksi dengannya. Kukira semua berjalan lancar di antara mereka, tapi tidak. Suatu hari Elle mendatangiku dengan marah dan berkata Brandon telah menolak pengakuan cintanya. Aku ingin kau pergi bicara dengannya dan cari tahu kenapa. Aku perlu tahu alasannya. Apa? Kenapa tak kau saja tanya padanya? Karena aku ini aku, Eliana Robinson. Aku tak bertanya pertanyaan yang memalukan. Jadi akulah orang yang harus melakukan langkah memalukan? Juga teleponlah aku. Aku ingin mendengarnya sendiri. Astaga, cewek bosi ini. Dan begitulah aku harus menyeret Brandon ke atap yang sepi, sementara ponselku diam-diam melakukan panggilan dengan Elle agar dia bisa mengikuti percakapan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kenapa kau menolak Elle? Karena aku menyukai orang lain. Jika kau sudah suka orang lain, lalu kenapa jalan dengannya? Karena hanya dengan keluar dengan Elle aku bisa bicara dengan orang yang kusuka. Tapi sangat disayangkan, kenapa kau tak mengenaliku? Aku langsung mengakhiri panggilan telepon berharap Elle tak paham dengan apa yang terjadi. Dia sudah tahu akulah yang berada di balik kata-kata Elle selama ini?
Ternyata Brandon sudah bertemu denganku sekali di kontes City Ranking untuk siswa kelas 6, di mana aku mengunggulinya dan memenangkan hadiah utama. Dia tak pernah bertemu anak yang lebih pandai darinya di bidang astronomi sebelumnya. Jadi saat dia melihatku lagi di sekolah, dia langsung mengenaliku. Hanya saja, dia tak paham kenapa nilaiku sangat rendah. Brandon ingin bicara denganku, tapi dia sedih karena yang dia terima hanya sikap dingin. Aku agak merasa bersalah, tapi itu semua karena dia mengadukan administrasi sekolah kalau aku menyelinap ke ruang astronomi. Tapi ternyata Nora lah yang mengadukanku. Nora juga yang ada di sana waktu itu. Oh ya, kenapa kau harus mengerjakan PRL? Kuceritakan pada Brandon tentang kontrakku dengan Bu Robinson dan minta maaf karena tak memikirkan perasaannya saat aku setuju untuk berada di balik kencannya dengan Elle. Aku paham, ikut aku. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Brandon mengajakku bertemu Nora, dia awalnya tak menerimaku. Tapi ketika Brandon cerita padanya soal rahasiaku, Nora langsung mengubah sikapnya. Aku seharusnya tahu seseorang seperti Elle tak bisa membuat kemajuan seperti itu. Dia dan ibunya menipu orang lain lagi. Kemudian Nora memberitahuku bagaimana dia diam-diam menyelidiki kasus keracunan makanan karena di hari camp musim panas itu dia melihat Bu Robinson dan Elle melakukan hal mencurigakan di dapur sekolah. Kenapa aku harus percaya padamu? Elle memberitahuku kau mungkin mengincarnya. Jadi bisa jadi kau hanya berusaha menghancurkan hidupnya. Tolonglah, kenapa aku harus lakukan itu padanya? Percaya atau tidak, sahabatmu yang berharga itu berusaha mempermalukanmu di depan seisi sekolah. Apa ini? Ini aulia perkuliahan. Elle duduk di depan layar yang bertuliskan, "Kakek Mia meracuni kita." Kami bergegas ke aulia perkuliahan mendapatinya di sana. Memberitahu orang-orang kalau kakek nenekku adalah orang yang menyediakan makanan beracun itu. Dan bahwa aku tak punya malu mencontek karyanya, menipu berkali-kali dan bahkan mencuri Brandon darinya saat mereka berpacaran. Jadi dia pasti sudah tahu kalau Brandon menyukaiku ya kan? Meski begitu, kenapa dia tak bicara langsung padaku? Beraninya dia mengarang-arang tentangku dan keluargaku. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Brandon mengubah apa yang tampil di layar dengan videoku memenangkan kontes yang Mind Intelligence. Semua orang mulai riuh ketika mereka mengenali siapa aku. Seseorang bahkan berkata dengan keras, "Aku menonton pertunjukan itu, apa itu sungguhan Mia?" Wajah Elle menjadi pucat saat orang-orang mulai meragukannya. Kemudian Nora merebut mic dari tangan Elle dan berkata, "Jadi sekarang kita sudah jelas tahu kalau Mia sama sekali tak bodoh. Lalu bagaimana dengan keracunan di camp? Apa ada yang merasa aneh hanya Elle dan ibunya yang tak menunjukkan gejala keracunan hari itu? Itu karena mereka adalah orang yang meracuni makanannya dan menyalahkan pada kakek nenek Mia." Layar lanjut menunjukkan klip ibu Elle yang terlihat mencurigakan saat dia bicara dengan seorang lelaki. Dia melakukan itu untuk merusak reputasi baik kakek Mia. Kemudian dia akan menyewa lelaki ini untuk membeli perkebunan atas namanya dengan harga yang sangat murah. "Apa katamu?" Oh Tuhan, kepala sekolah berdiri di pintu dan menyaksikan semuanya. "Semuanya keluar!" Ketika hanya ada 4 orang tersisa di ruangan, Elle dengan marah berteriak, "Beraninya kau! Kau hanya hasil dari perselingkuhan ibumu. Ingat? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau tahu betul ibuku tak berselingkuh dari Pak Robinson. Dan ibumulah yang bohong padanya untuk menghancurkan pernikahannya dengan ibuku. Lalu apa? Berbohong lagi kalau kau ini putrinya untuk memaksakan untuk tetap tinggal bersamanya? Kau dan ibumu adalah orang yang mengerikan." Pak Robinson berdiri di antara mereka dan menghentikan perdebatan. Oh, Pak Robinson juga tak terlihat begitu baik. Ternyata, dia sudah tahu kalau Ibu Norah telah dijebak dan tidak berselingkuh darinya sama sekali. Dan itulah kenapa ia selalu berusaha menebusnya dengan Norah. Tapi mengetahui bahwa Elle bukanlah putrinya adalah satu hal yang menggemparkan. Setelah tahu apa yang istri dan putrinya lakukan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia menebus kesalahannya dengan Ibu Norah dan mereka mencoba lagi. Setelah kebenaran terungkap, Elle dan ibunya pergi tanpa jejak. Kuucapkan selamat tinggal pada berita buruk. Kakek nenekku sudah bersih dari tuduhan masalah keracunan makanan dan sekarang bisnis mereka kembali booming. Dengan bantuan Brandon dan Nora, aku mengumpulkan cukup data dan menyelesaikan tugasku dengan nilai sempurna. Sekarang akan berhenti sekolah dan mengejar mimpiku. Hanya bercanda. Aku hanya akan pergi liburan pendek ke Taman Nasional Mount Megantic untuk melihat aurora dengan Brandon dan Nora. Aku sudah putuskan untuk menyelesaikan SMA di sini. Jadi aku bisa lanjut mengejar mimpiku di bidang astronomi dengan 2 belahan jiwaku di sisiku. Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada 2. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah.
Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ah, ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy. Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrian kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth. Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora, tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku, dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya, ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian, dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal, dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku? Permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya. Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden?
Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak? Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Oh, ngomong-ngomong, aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya. Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira.
Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jet, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden! Wow, kamu keren sekali. Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada. Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Ah, hah? Tunggu sebentar. Apa itu? Suara mengeong yang aku dengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya, ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat, lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Oh, terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Kuberitahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini. Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik Topaz keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu. Lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil kan? Oh, itu tanda lahirku, satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya.
Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Aku merasa kasihan padanya, dan bisa dibilang aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Phew, syukurlah aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu, dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya. Dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya, giliran kami. Tapi, aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima Topaz apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan Topaz ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku.
Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topaz aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madam Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madam Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madam Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topaz. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madam Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madam kemudian memberitahuku betapa berartinya Topaz baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topaz. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madam Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madam Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali, aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita, kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madam Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topaz. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga? Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madam Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Aku Leroy, pewaris seorang jutawan. Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap.
Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya, hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. "Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat." Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. "Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku." "Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku?" "Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya." Aku tidak bisa, Tim." "Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku." "Kalau begitu aku saja." Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madame Primrose. "Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi." Untungnya, Hans sadar dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madame Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madame Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? Wow, resor Pantai Florida ini adalah lambang kemewahan. Hai, aku Dakota, putri tercinta dan satu-satunya dari Hardy Balmer, miliarder wine terkenal di dunia. Aku tidak tahu kenapa, padahal kami punya kekayaan sebesar ini. Tapi ayah masih menyuruhku belajar dan mendesakku bekerja. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk saat ini, mari kita nikmati saja tempat yang indah ini dan anggur terbaik ini, ya? FYI, tidak ada merek anggur di dunia yang belum aku cicipi. Aku bisa membedakan semuanya dengan mudah cuma dengan sekali teguk. Chardonnay versus Riesling, mudah sekali. Ayo kita lihat apakah ada hal menarik yang terjadi di dunia ini. Tunggu, apa ini? Pasti ada kesalahan. Bagaimana ayah bisa bangkrut? Aku menelponnya berulang kali, tapi yang aku dapatkan hanyalah sinyal sibuk. Ada yang salah. Aku bergegas ke helikopter pribadi untuk kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu membawa pergi perabotan berharga kita? Kemudian Maria berlari ke arahku sambil menangis. Dia memberitahuku bahwa ayah telah menghilang dan yang dia tinggalkan hanyalah kotak kayu ini. Aku mengobrak-abriknya tetapi hanya menemukan beberapa buku catatan tua dan sertifikat kepemilikan kilang anggur pertanian. Oh, baiklah, ayah mungkin bangkrut, tapi setidaknya aku masih punya kebun anggur ini untuk dirawat. Ayo kita periksa aset baruku. Tempat ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang dihasilkannya sebulan. Aku melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke gudang anggur yang sangat besar. Penasaran, aku menyentuh beberapa tong anggur ketika tiba-tiba suara seseorang membentakku. "Jauhi mereka! Siapa kamu?" Aku mau kamu tahu bahwa aku pemilik tempat ini. Jadi aku melakukan apapun yang aku mau. "Apakah kamu sudah gila? Keluar, sekarang!" Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dan menyeretku keluar. Aku berteriak dengan marah dan orang-orang mulai berkumpul. Dengarkan, namaku Dakota, putri Hardy Balmer, dan mulai sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Aku menunjukkan kepada mereka sertifikat kepemilikan sebagai bukti, tapi mereka sepertinya tidak peduli. Hanya seorang lelaki tua yang datang untuk menjabat tanganku. "Selamat datang Nona Balmer, aku Jack, teman lama ayahmu. Masuklah, anakku James akan mengajakmu berkeliling sebentar lagi." Oke, akhirnya seseorang menunjukkan sopan santun.
Oh, aku kangen jalan-jalan bersama teman-teman. Seharusnya aku ada di Fashion Week sekarang, bukan di sini, di pertanian jelek ini. Bangun, orang rumahan, kebun anggurmu harus kamu rawat. Itu pria kasar lagi. Sekarang di luar terlalu panas. Tidak mungkin aku keluar dari sana. Jadi aku mengusirnya dan terus menatap ponselku. James kemudian melemparkan peta kilang anggur bodoh ini ke arahku dan pergi. Syukurlah dia akhirnya meninggalkanku sendirian. Setelah seminggu bermalas-malasan dan ditunggu oleh Maria, akhirnya aku rindu udara segar. Mengingat peta yang diberikan James kepadaku, aku memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Pertama, kebun anggurnya. Wah, besar sekali. Namun kenapa mereka membiarkan tanahnya begitu kering? Coba kita lihat di mana alat penyiramnya. Ini dia. Namun begitu aku nyalakan, seorang petani yang cemberut berlari menghampiri dan langsung mematikannya. Hai Nona, ini bukan mainanmu. Sangat tidak sopan. Mereka adalah karyawanku, tetapi berani bertindak sombong seperti ini kepadaku. Panen 2 minggu lagi. Untuk menjaga manisnya buah anggur, tidak ada yang boleh menyiramnya. Kenapa si James ini ada di mana-mana? Aku putri miliarder anggur. Aku tidak perlu khotbah apapun tentang cara menjalankan pertanian milikku. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke pertanian untuk mencabut rumput, memangkas dan menyuburkan tanaman. Tapi aku malah terus diusir. Para petani yang kejam itu sangat tidak sopan. Baiklah, aku perlu menunjukkan kepada mereka siapa bos sebenarnya di sini. Malam itu aku meminta Jack untuk mengumpulkan semua orang di ruang makan bersama dan menyatakan aku akan memecat beberapa dari mereka karena sikap mereka yang tidak sopan. Tapi mereka hanya memberikan tatapan acuh tak acuh. Beraninya mereka. Tidakkah mereka tahu aku bisa menjual tempat ini dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Tapi kemudian Jack memberiku kontrak yang ditandatangani ayahku, yang menyatakan bahwa karena darah, keringat, dan air mata yang mereka keluarkan di tempat ini, tidak ada yang berhak memecat mereka atau menjual tanah pertanian. Jack juga memberiku dokumen lain, sepertinya karena kebangkrutan keluargaku, pertanianku menjadi tidak berjalan dengan baik. Jika tidak ada perubahan, mungkin akan dibubarkan. Apa? Jadi satu-satunya properti yang ayah tinggalkan untukku juga berada di ambang kehancuran? Aku membentak mereka. Kalau begitu, lakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang. Tiba-tiba semua orang bangkit dari tempat duduknya dan menatapku dengan marah. Kepalaku berputar-putar, merasa panik, aku bergegas keluar. Aku duduk sendirian, memeluk kotak kayu yang ditinggalkan ayah dengan bingung. Aku membuka buku catatanku dan terkejut saat menemukan sepucuk surat di bagian bawah kotak. Di dalamnya, ayah menceritakan segalanya tentang bagaimana sejak ibu meninggal, dia mengerahkan seluruh upayanya di pertanian ini dan menjadi pengusaha sukses. Aku dulu percaya bahwa mengkompensasi waktuku untuk bekerja agar bisa memberimu kehidupan yang sejahtera sudah cukup. Semua ini sebenarnya malah menciptakan jarak yang lebih jauh di antara kita. Dakota, sayangku, maafkan aku. Satu-satunya harapanku adalah kamu akan melihat keindahan di kebun anggur ini sama sepertiku. Andai saja ayah ada di sini sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi semua masalah dan tantangan di masa depan? Aku menangis. Mereka tidak bermaksud jahat. Suara James mengagetkanku. Aku segera menghapus air mataku. Dia duduk di sampingku dan menawarkan sapu tangan yang berlumuran anggur. Ini bukan sekedar peternakan sembarangan bagi orang-orang ini. Ini juga rumah mereka. Jangan menuduh mereka tidak berusaha. Pertanian ini jauh lebih berarti bagi mereka dibandingkan bagimu. Inilah saatnya kita semua harus berdiri bersama. Jangan biarkan keegoisanmu mengancam masa depan seluruh kebun anggur ini dan semua orang yang terlibat. Meski aku benci isi hatinya, apa yang dia katakan memang masuk akal. Mungkin aku telah mengabaikan tanggung jawabku atas tempat ini. Jika kebun anggur ini adalah hal yang paling berharga bagi ayahku, maka aku ingin memperbaikinya untuk dia. James tersenyum lembut, meletakkan tangannya di bahuku. Kalau begitu, sudah beres. Kita semua akan menghidupkan kembali tempat ini. Dia kemudian pergi setelah menyuruhku untuk datang ke ruang bawah tanah pada jam 5 pagi keesokan harinya. Keesokan paginya, sambil berjalan-jalan, James menceritakan segalanya tentang pengatur suhu dan pembuatan anggur. Saat tumbuh dewasa, ayah selalu menyampaikan pengetahuan tentang anggur ini kepadaku di meja makan, dan aku benar-benar mengingatnya. Dia bahkan mengajakku ke sesi mencicipi anggurnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa aku dikaruniai indera penciuman dan pengecapan yang luar biasa. Bahkan James terkesan dengan bakatku, dan mengatakan kalau aku dilahirkan untuk bekerja di industri ini setelah mengizinkan aku mencicipi beberapa sampel. Langkah selanjutnya dalam proses ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang kukira. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk menghafal semua jenis anggur dan cara menyortirnya, tapi aku masih saja mengacaukannya. Kok tahap matangnya ada banyak sekali? Aku frustrasi dan hendak pergi ketika Karen, instrukturku, menelponku kembali. Kamu harus melakukannya perlahan, anggur membutuhkan waktu dan kita harus bersabar. Oke, baiklah, aku akan mencoba. Sambil menyortir, aku sempat ngobrol dengan para pekerja dan ternyata mereka cukup ramah, bahkan banyak membantuku. Memang benar para pekerja ini benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka dan sangat menghargainya di sini.
Sudah lebih dari 2 minggu dan aku memanen tanaman baru bersama semua orang. Berkat tips di buku catatan ayah, dengan sedikit kreativitasku sendiri, James dan aku sedang dalam proses membuat lini anggur baru. Aku yakin ini akan membantu menghidupkan kembali kilang anggur tersebut. Aku sedang memeriksa kilang di ruang bawah tanah ketika James bergegas masuk dan membawa selebaran di tangannya. Hai Dakota, ini kesempatan kita. Wow, jadi kota ini menjadi tuan rumah festival anggur yang akan datang. Jika kebun anggur kami bisa memenangkan sesuatu, kami dapat memperoleh banyak pesanan untuk musim ini. Keesokan paginya, aku menyiapkan semua dokumen untuk mendaftar kontes Raja Anggur. Sambil menunggu wawancara, aku berjalan-jalan di showroom dan mencicipi wine pemenang sebelumnya. Wah, semua punya selera yang unik. Karena mataku terpejam untuk menikmati lapisan anggur, aku bertemu dengan seorang cowok tampan dan tanpa sengaja menumpahkan anggur merah ke bajunya. Oh, maafkan aku. Bukan masalah besar, itu cuma noda kecil. Ya ampun, dia pria yang sangat sopan, yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku baru saja hendak meminta kontaknya agar aku bisa menebusnya nanti ketika penyelenggara memanggilku untuk wawancara. Mataku hanya mengalihkan pandangan darinya sebentar, dan dia sudah pergi. Bagaimanapun, suatu berkah karena wawancaranya berjalan dengan baik dan kebun anggur kami memenuhi syarat untuk mengikuti kontes. Aku memutuskan untuk mentraktir diriku dengan segelas kopi sebelum kembali. Namun di konter, aku menyadari bahwa aku tidak punya uang. Oh tidak, aku lupa dompetku. Aku yang bayar. Tunggu, itu dia, pria yang aku tumpahkan anggurnya. Ternyata dia adalah Denny. Dan dia mungkin masih muda, tetapi dia sebenarnya adalah kritikus anggur yang terampil dan bahkan menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Anggur Kota. Yang lebih mengagetkan lagi, dia adalah penggemar ayahku dan menyukai anggur yang dia buat. Setelah mengobrol dengannya, aku kembali ke pertanian untuk memberitahu semua orang kabar baik. Mereka semua sangat bersemangat dan segera mulai mempersiapkan kompetisi. 2 minggu sebelum kompetisi, panitia mengirimkan beberapa orang untuk melakukan beberapa penilaian awal. Dan coba tebak, Denny juga ada di sini, menjadi bagian dari tim inspeksi. Jadi, setelah pemeriksaan, aku mengundang Denny untuk menginap dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan anggur. Dan untungnya, dia punya waktu luang selama beberapa hari dan sangat senang untuk tetap tinggal. Hore! Aku dengan bersemangat memberitahu James kabar baik itu, tetapi dia menjawab tanpa minat. Itu bukan kabar baik. Kenapa? Oh, begitu. Kamu cemburu padanya, ya kan? Apa? Aku? Cemburu? Apa yang ada pada dirinya yang membuatku cemburu? Iya, dia tampan dan juga sangat berpengetahuan tentang anggur. Dan orang-orang sepertinya menyukainya. Tunggu, kamu mau kemana? Aku belum selesai. Terserah, tidak ada yang membutuhkannya karena kita memiliki Danny di sini sekarang, pria yang sangat menawan. Selama 2 hari berikutnya, Danny terus berusaha meluangkan waktu untukku. Iya, kami berdua saja. Astaga, dia romantis sekali. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Dakota, kamu gadis paling spesial yang pernah kutemui. Hei, waktunya makan malam. Momen sempurna lainnya dirusak oleh James. Dia sepertinya berusaha keras untuk menghalangi kami. Dia duduk di antara kami di ruang makan, mengatakan itu adalah kursi favoritnya. Kemudian, dia mengikuti kami ke kebun anggur dan berkata dia sedang memeriksa kualitas buah anggur pada jam 11 malam. Serius? Dasar nyamuk, dan dia sangat rewel terhadap Denny. Halo, orang itu mencoba membantu kita di sini, jadi kenapa harus bersikap pemarah? Malamnya, aku sedang melewati dapur ketika aku mendengar James dan ayahnya. Haruskah kita mulai sekarang? Pastinya, hari besar itu akan segera tiba. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Dakota sedang sibuk bermesraan dengan si brengsek itu. Dia tidak perlu tahu hal ini. Apa? Apakah mereka merencanakan sesuatu di belakangku? Dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan terjadi keesokan harinya. Ketika Denny dan aku tiba di ruang bawah tanah untuk mengambil anggur kompetisi, kami masuk ke sauna. Apa ini? Kenapa gudang anggur begitu panas? Pasti ada yang merusak suhu ruangan. Aku bergegas untuk memeriksa anggurnya. Oh tidak, panasnya telah menghilangkan 2 gentong terakhir dan membuatnya terlalu asam. Aku jatuh ke tanah dan mulai menangis. Denny mencoba menghiburku. Dia menyuruhku untuk tidak cemas karena dia akan memperkenalkan beberapa klien besar kepadaku. Lalu dia harus pergi untuk mempersiapkan kompetisi. Aku memandang tontong itu dengan sedih, tetapi kemudian teringat sesuatu. Ayahku juga pernah menyetel api terlalu tinggi dan menemukan cara untuk menyaring dan memfermentasinya lagi untuk mengurangi rasa asam. Aku yakin itu ada di catatan yang dia tinggalkan. Aku bergegas kembali ke kamarku untuk mencari di dalam kotak kayu, tapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Pasti ada yang mempermainkanku. Ya Tuhan, siapa lagi yang melakukannya? Percakapan antara James dan ayahnya terlintas di benakku. Jadi aku dengan marah pergi mencari mereka.
Melihat James, aku tak bisa mengendalikan amarahku dan berteriak. Itu kamu kan? Kamu mengatur suhu gudang anggur. Kamu mencuri buku catatan ayahku. Kamu sudah lama berencana untuk menyabotaseku, ya kan? James bertingkah bingung, tapi sebelum ular itu bisa berkata apa-apa, aku menghentikannya dan berkata, "Keluar dari sini, sekarang!" Dia mengangguk kalah, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Besok adalah hari kontes, namun aku tidak punya anggur untuk ikut serta. Aku mengambil surat yang ditinggalkan ayahku dan merasa seperti pecundang. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Tepat pada saat ini, James mendorong pintu hingga terbuka. Dakota, lihat! "Sudah ku bilang pergi!" Mengabaikan kata-kataku, James dengan tenang menuangkan segelas anggur dan menyuruhku mencobanya. "Oh, ini sebenarnya rasanya cukup enak." Ini anggur baru yang kamu buat. Aku begadang beberapa malam dan memperbaiki rasanya yang tajam, sehingga kita bisa membawanya ke kontes. Aku berteriak kegirangan, lalu bergegas memeluk James yang kelihatan kaget. Lihat wajahnya yang merah seperti tomat. Tapi mengingat betapa samarnya dia di dapur malam itu, aku segera melepaskannya dan menenangkan diri. Hal yang pertama, kami harus berangkat sekarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kios anggur kami menarik banyak tamu dan mendapat pujian tinggi dari semua juri. Ketika Denny melihat kami, aku menyadari betapa kagetnya dia dengan kehadiranku dengan anggur baru ini. Aku tidak menyangka teknik filtrasi dan fermentasi bisa mengubah rasa dengan begitu menakjubkan. Kamu benar-benar berbakat, Dakota. Mari luangkan waktu untuk membahas hal ini lebih detail nanti. Aku dengan senang hati menyetujuinya, tapi bukankah itu teknik yang tercatat di buku catatan ayahku? Bagaimana dia mengetahuinya? Aku meninggalkan kios dan diam-diam mengikuti Denny. Lalu di sudut tersembunyi, aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. Aku sudah memanaskan ruang bawah tanah untuk menghancurkan segalanya, tapi siapa yang tahu dia menggunakan teknik ayahnya untuk memperbaikinya. Sudah kuambil buku catatannya, tapi dia mungkin sudah mengingat semuanya. Apapun alasannya, anggurnya menjadi saingan yang sangat kuat. Kejuaraanku dipertaruhkan. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Jadi, apakah aku sudah mempercayai orang yang salah? Itu menyakitkan, tapi aku pasti akan membuatnya membayarnya. Aku segera menyerahkan rekamannya kepada juri, dan segera ada pengumuman untuk jeda, dan anggur dinilai ulang dengan cara blend testing agar adil. Dan tahukah kalian, anggur baru yang aku buat memenangkan hadiah ketiga. Oke, jadi hadiah uangnya tidak terlalu besar, tapi itu akan membantu kita mendapatkan jumlah pesanan yang layak untuk panen tahun depan. Aku dengan senang hati naik ke podium untuk menerima penghargaan, dan hampir pingsan di atas panggung karena pemberi penghargaan tidak lain adalah ayahku sendiri. Aku memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata ayahku tidak bangkrut, dia hanya menyumbangkan seluruh hartanya untuk amal. Rencananya untuk berpura-pura bangkrut hanyalah untuk membantuku menjadi lebih mandiri dan berjalan di kaki sendiri. Sulit dipercaya, tapi aku tidak marah padanya karenanya. Sebaliknya, aku merasa sangat beruntung ayahku melakukan hal itu untuk memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Sedangkan Denny, dia dikeluarkan dari asosiasi anggur kota. Hahaha, itulah harga yang harus dibayar untuk kecurangannya. Dia pantas mendapatkannya. Dan James, ternyata percakapan antara dia dan ayahnya hanya tentang menyiapkan anggur karena mereka berdua menemukan anggur basi itu jauh sebelum aku. Sekarang kebun anggur adalah karir pertamaku, sama seperti karir ayahku. Tempat ini adalah rumahku dan para pekerjanya adalah keluargaku. Ya, termasuk pria yang dingin dan rewel ini. Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa, Sandra? Ini hari Senin. Tidak lagi. Siapa korban malang minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia! Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? 3 minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker. Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blog misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi, dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Lewis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah semuanya menjadi terang bagaikan siang. Lewis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal.
Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini? Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar. Bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon, si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Ksatria pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Ksatria pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak, kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi? Aku tak takut, aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak, ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses, dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya.
Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekkanku, dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, "Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain." Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Kucoba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan, bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan, apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang, biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi, dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog kesatria pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary. Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham, kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy? Itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru.
Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. 1 semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak 2 lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Oh ya Tuhan, Rogerku, lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya, dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah, makeup artisnya adalah Hannah, dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut. Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan. Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan, Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih, aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang. Ya ampun, itu Roger! Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya. Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, kurasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh, tidak. Barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang.
Aku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari secara tiba-tiba dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran. Secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar. Sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini? Wah, lihat dirimu. Dandan rapi ya. Ada acara apa? Aku cuma lupa barang-barangku. Sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Van Rias. Hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk kupura-pura jadi henna dan menyelinap ke lokasi syuting. Biar kulihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker, pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya, suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh ya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu. Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak ada, tak satu pun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya.
Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera ku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar, tapi ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya, tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan? Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengejekku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger. Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan? Roger ada konferensi pers film terbarunya. Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hannah untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hana yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri. Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar ku urus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu? Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu, bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya.
Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon. Aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini, jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal, lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu, aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu, manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Ah, apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian ku angkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, kuutamakan kepentingan anggotaku. Jadi tolong jangan menuntutku. Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira. Aku tahu Roger menyukai Harper. Jadi aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli Ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hannah kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya, ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku. Akhirnya hari pertama di akuarium. Dan menyatakan aku merasa gugup masih belum cukup. Tenang saja, kau bisa mengatasi ini. Kau Ariel, bukan Naira. Aku tegas, bersemangat dan... Oke, mari kita masuk ke karakter. Senyum cerah, sudah. Sikap ramah, sudah. Aksen bicara Ariel, sudah. Aku putri duyung yang mempesona. Aku bahkan izinkan anak-anak kecil menempel stiker mereka di ekorku sambil kujawab banyak sekali pertanyaan tentang Atlantik dan Pangeran Eric. Pengunjung terakhir adalah gadis kecil baik hati yang memberiku sekotak alat makan yang bisa dikoleksi sebagai hadiah. Oh astaga, sisir yang sangat cantik, tapi ini tampak langka. Apa kau yakin penjagamu akan setuju dengan hal ini? Tentu saja. Kakakku selalu berkata iya padaku. Gadis kecil itu memberi tanda seseorang di kerumunan untuk datang. Dan itu, Arsen, cowok tertampan di sekolah? Naira? Oh Tuhan, peranmu sebagai Ariel sangat pas. Aku tak tahu ada sisi ini darimu. Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu siapa Naira ini. Merasa panik muncul di diriku, kuangkat kostum ekorku dan lari dengan dua kakiku. Saat semua anak menatap kaget. Aku tak pernah ingin mengecewakan anak-anak itu, tapi... Aku sangat naksir Arsen, dan tak pernah aku mengira dia akan ada di sini dan melihatku seperti ini. Di sekolah aku ini pecundang, bukan siapa-siapa. Namun, ketika aku berakting, aku merasa tak terlihat. Paling tidak, aku merasa begitu sampai sisi malu dan introvertku menghalangi impianku untuk tampil. Hari itu, mentor klub drama kami umumkan drama sekolah kami tahun ini adalah Legally Blonde.
Aku suka sekali film itu, sampai aku hafal semua dialognya. Aku tak bisa biarkan kesempatan ini terlewatkan, jadi saat mentor tanya siapa yang mau peran utama, sebagai Elle Woods, ku beranikan diri dan angkat tangan. Seisi kelas jadi hening, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, kumohon, bagaimana mungkin pecundang sepertimu perankan Elle Woods yang glamor? Parahnya lagi, mentor setuju dengannya dan mengatakan aku mungkin lebih cocok untuk peran wanita perias kuku. Lalu dia katakan peran itu sebaiknya untuk orang yang ramah dan berpengaruh, seperti Eliza. Apa? Eliza punya rentang emosi setara 1 sendok teh. Harus kudapatkan peran ini. Jadi kutunggu hingga pertemuan selesai, lalu bicara dengan mentor secara pribadi. Maaf, peran Elu tidak untuk yang demam panggung. Naira, akan kupertimbangkan kau untuk peran itu, tapi hanya jika kau bisa buktikan padaku kalau kau bisa lakukan ini tanpa rasa takut menguasaimu. Jadi berusahalah berlatih dengan keluar ke publik dan berinteraksi dengan orang asing. Biasakan dirimu sendiri nyaman di depan kerumunan. Bisa kau lakukan itu? Dengan tekad kuat, aku langsung mencari pengalaman bersosialisasi, dan itulah kenapa aku melamar pekerjaan ini di akuarium. Tapi aku tak pernah mengira ada teman di kelas yang akan muncul, apalagi Arsen. Dia bahkan menyusulku saat di sekolah hari berikutnya, bersikeras kalau dia melihatku di akuarium. Dan tipikalku, karena gelisah dan malu, aku berseru. Mungkin kau salah mengira aku dengan saudara kembarku, Cora." Oh, kalau begitu, bisa ku minta nomornya atau bisakah kau aturkan untuk pergi kencan dengannya? Cara dia bersinar dengan penuh percaya diri sungguh mengagumkan. Wah, aku tak menyangka dia begitu menyukai aktingku. Sungguh ironis. Tunggu, bagaimana kalau aku terus perankan Cora dan pergi kencan dengannya? Aku bisa melatih aktingku jadi cewek yang luar biasa ramah ini, sembari habiskan waktu bersamanya. Menggiurkan, ya kan? Oke, tunggu di kafe buku dekat sekolah hari Minggu jam 3 sore. Aku akan beritahu Cora soal ini. Aku sudah mempersiapkan untuk kencan ini sepanjang pekan. Setelah melihat banyak tutorial di YouTube, aku akhirnya bisa memadukan tampilan yang berani ini. Yang perlu dilakukan hanya memasang tampilan percaya diri Cora untuk mencocokkannya. Jadi aku berlenggak-lenggok ala Bella Hadid masuk ke kafe. Melewati para pengunjung yang melongo dan menghampiri tempat duduk Arsen dan menyalanya yang sedang membaca. Hai, apa itu buku Rick Riordan? Ya, Heroes of Olympus. Apa kau juga penggemar Riordan? Apa kau bercanda? Aku sudah baca semua karyanya. Iya, memecah ketegangan berhasil. Kami terhubung melalui kecintaan kami pada novel fantasi dan hal-hal kutu buku lainnya. Aku tak ingin kencan ini berakhir, jadi ku ajak dia ikut ke tempat rahasiaku. Aku menutup matanya hingga kami sampai sana. Jadi cowok yang manis, dia menurut saja. Meskipun dia tampak tak yakin akan apa yang terjadi. Saat ku nyalakan lampu dan terlihat arena es, wajahnya berbinar. Kemudian salju turun. Aku merasa seperti adegan dalam film Frozen. Lalu kami menuju arena es tersebut dan Arsen langsung terjatuh di pantatnya. Berhentilah tertawa, ini pertama kalinya bagiku, oke? Oh, Arsen yang malu sangat tampan. Aku menuntunnya berkeliling arena dan mengajarinya gerakan. Saat aku menatapnya, kulihat dia balas menatapku dengan senyum lebar di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia menarikku, dan aku jatuh tepat di pelukannya. Wajah kami begitu dekat dan aku bersumpah kami hampir ciuman. Karena gugup aku mendorongnya menjauh dan dia hilang keseimbangan lalu jatuh tersungkur di es. Tapi dia langsung lompat berdiri dan meluncur mengejarku. Oh, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, Kita lihat saja usahamu. Kemarin rasanya seperti mimpi. Kami berkirim pesan tanpa henti, terus hingga kelas terakhir di hari itu, olahraga. Mataku masih terpaku ke ponselku saat ada bola terbang menghantam lututku. Itu dari Eliza. Tepat setelahnya, satu bola lagi datang dan menjatuhkan kacamataku. Aku melindungi diri dengan tanganku dan berharap akan segera usai dan herannya memang benar. Hanya saja Arsen berdiri di depanku, menghadang semua bola itu. Arsen, apa yang kau lakukan di sana? Kami hanya main-main. main-main? Apa kau tak lihat kau sedang menyakitinya? Lalu Arsen berbalik padaku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Apa mungkin dia? Apa dia menyadari akulah cewek yang diajak kencan? Terima kasih sudah membantuku. Kau ini temanku dan juga adik Cora, jadi aku harus menjagamu, ya kan? Oh, dia tak mengenaliku. Itu artinya aktingku luar biasa, ya kan? Lalu kenapa aku merasa sangat tak nyaman soal itu? Meski merasa tak nyaman dengan situasi ini, aku juga terlalu suka Arsen hingga tak bisa menghentikannya. Jadi aku terus pura-pura jadi Cora. Dia bersikap sangat mesra saat kami kencan, dan itu membuat hatiku meleleh. Tapi di sekolah, dia cuma melihatku sebagai adik Cora yang kikuk dan tak berdaya. Dia terus saja membicarakannya dan menatap kosong seolah-olah ada imajinasi Cora di sana. Aku mulai merasa terganggu karena Arsen hanya suka karakter percaya diri, seru dan spontan yang kuciptakan. Bukan Naira yang pemalu.
Tapi aku tak bisa menyalahkannya, bahkan aku sendiri tak menganggapku bisa disayang. Mungkin itulah kenapa ibuku meninggalkanku dan tak mau repot-repot menulis surat atau menelpon. Aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak bisa memberi Arsen harapan palsu dari karakter yang tak nyata. Jadi ku tulis surat ke Arsen memberitahunya kalau Cora akan pergi belajar ke luar negeri selama 3 tahun. Dan hubungan ini tak akan berhasil. Arsen terus mengirim pesan tanpa henti dan bahkan datang ke rumahku untuk mencari Cora. Dan menangis saat ku katakan padanya dia sudah pergi. Aku merasa sangat tak enak, tapi itu satu-satunya cara untuknya berhenti membayangkan Cora. Seiring waktu, rasa sakitnya akan memudar, ya kan? Sejak hari itu, Arsen selalu mencariku di sekolah dan secara konsisten bertanya tentangnya. Ini tak luput dari perhatian Eliza, yang jelas jadi iri. Waktu makan siang datang dan Eliza bersama dengan pengikutnya tiba-tiba mendatangiku. Kenapa begitu kesepian? Apa Arsen sudah mencampakkanmu? Ku coba mengacuhkannya dan memakan makan siangku, tapi dia tak tinggalkan aku sendiri. Baiklah kalau begitu, akan kubantu kau. Arsen, hai. Apa kau tahu kalau Naira di sini sangat terobsesi denganmu? Dia bahkan akui kalau dia suka mengikutimu kemana-mana seperti penguntit. Seram sekali. Hah? Ngomong apa cewek ini? Sekarang semua orang menatapku, menghakimiku atas sesuatu yang bahkan tak benar. Aku muak dengan Naira menjadi pecundang. Andai saja. Ya, andai kepribadian Cora membantuku membela diri. Diamlah. Aku dan Arsen memang berteman, memangnya kenapa? Kenapa kau harus mengarang sesuatu tentangku? Itu karena kau iri denganku? Apa? Aku? Iri denganmu? Kau suka Arsen, ya kan? Aku kasihan padamu. Sungguh, apa kau akan ganggu semua orang yang dia ajak bicara? Menyedihkan sekali. Begitulah, orang-orang berkomentar tak enak ke Eliza. Dia tak bisa apa-apa kecuali kabur merasa malu. Sementara aku tiba-tiba menerima pujian karena membela diri melawan penindas di sekolah. Orang-orang suka aku seperti ini. Jadi mungkin ini waktu yang baik untuk mengubah penampilanku. Keesokan harinya di sekolah aku mulai dandan dengan tegas dan memakai lensa kontak dan bukan kacamata kutu buku. Teman sekelasku sepertinya menyukai tampilan baruku. Mentor klub dramaku juga mengubah sikapnya terhadapku. Aku bahkan mendaftar OSIS dan popularitasku meningkat, dan begitu juga lingkaran pertemananku. Dunia terbuka padaku, tapi anehnya berada di sekeliling orang sepanjang waktu rasanya tak nyaman dan melelahkan. Aku bahkan tak bisa benar-benar bicara dengan salah satu dari mereka karena kami bahkan tak dekat, jadi aku merasa tersisih. Saat tiba waktunya lelang kencan amal, jadi anggota komite dewan artinya aku ditunjuk sebagai lajang. Itu artinya semua orang yang ikut acara ini akan bertaruh untuk mengajakku kencan. Dan uang tadi akan masuk ke dana sekolah untuk membangun kafe yang baru. Itulah bagaimana aku berakhir di sini, di atas panggung lelang. Ku coba sebaik mungkin bersikap santai untuk kumpulkan uang sebanyak mungkin. Para cowok terus menyorakiku, berusaha tunjukkan pesona mereka, dan ku coba balas menggoda dan mengedip ke mereka. Begitu lelang dimulai, kekacauan pun muncul karena orang-orang terus menaikkan nomor papan mereka. 40, 60, 80. Tiba-tiba aku tersadar bahwa aku tak ingin pergi kencan dengan salah satu dari para cowok ini. Aku tak kenal mereka. Sesaat kemudian, Arsen berteriak dari belakang. 500. 500 terhitung sekali, 2 kali, dan terjual. Arsen melompat ke atas panggung, meraih tanganku dan menarikku keluar dari sana. Dia menuntunku ke taman lalu mulai menanyakan padaku banyak sekali pertanyaan. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Seolah kau ini orang lain? Tidak mungkin. Aku ini Naira yang sama. Katakan padaku kebenarannya. Apa kau ini Cora? Kau bertukar tempat dengan adikmu untuk melindunginya, ya kan? Oh, Cora, aku sangat merindukanmu. Bahkan setelah sekian lama, dia masih jatuh cinta dengan Cora. Bahkan sekarang saat aku mengubah diriku sendiri, dia masih tetap tak melihatku sebagai Naira. Arsen, aku tak bisa. Lalu aku hanya kabur dari sana. Setelah semalaman menangis hingga tertidur, aku kembali ke sekolah, mendapati diriku dipanggil ke ruang kepala sekolah dengan Eliza yang menyeringai. Di sana dia tunjukkan ke kepala sekolah video rekaman percakapanku dengan Arsen kemarin malam, yang jadi bukti bahwa seseorang telah menggantikanku di sekolah. Jika ini benar, aku bisa dikeluarkan. Oh, tidak. Panik, aku mengarang kebohongan bahwa aku mengidap bipolar dan kadang aku berubah pesona lain dan berakting. Kepala sekolah tampak bingung, tapi dia bersikeras aku harus temui terapis sekolah. Aku tak punya pilihan kecuali setuju. Dan sebenarnya itu sungguh baik bagiku. Lewat pembicaraan dengan terapis, aku akhirnya bisa terbuka tentang masa laluku. Sejak aku masih kecil, aku selalu sangat pemalu. Kukira itu sebab ibu meninggalkan aku saat ia berpisah dari ayah dan pindah. Dia bahkan tak menghubungiku sama sekali. Aku tahu kutu buku kekanakan sepertiku tak akan pernah jadi orang yang bisa diajak bicara.
Syukurlah ayahku datang menjemputku setelah itu. Membayangkan menghadapi teman-temanku di bus membuatku mual. Apa kau sungguh sedih karena tak ada ibu di sisimu? Aku hanya tak tahu kenapa ia meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Apa aku ini pecundang di matanya? Sayang, dengar, ibumu mencintaimu. Dan alasan kau tak menerima surat apapun darinya adalah karena kusembunyikan itu semua darimu. Apa? Kenapa ayah lakukan itu? Karena aku sangat terluka setelah ibumu pergi, sampai kupikir akan lebih baik jika aku dan kau bisa melupakan segala tentangnya. Aku minta maaf. Apa ayah tak tahu betapa buruk yang kurasakan tentang diriku sendiri selama bertahun-tahun hanya karena keegoisan ayah? Aku segera lari masuk ke rumah. Aku tak bisa melihat ayah sekarang dan malah melihat ibu dan Cora duduk di ruang tamu. Mereka berdua bergegas mendatangiku dan memelukku. Iya, karakter Cora tak sepenuhnya buatan. Malah itu berdasarkan saudara kembarku yang asli. Sosok kecil diriku yang berusia 5 tahun selalu menempel di samping Cora, bersembunyi di balik bajunya saat dia dengan tegas membelaku melawan semua yang berani menggangguku. Aku selalu mengaguminya. Ternyata saat ayah dapat telepon dari sekolah, ayah menyadari tindakannya telah menyebabkan penderitaanku. Jadi ia kerahkan semua kemampuannya untuk menghubungi ibu dan membawanya dan Cora dari LA ke sini. Ibu terus minta maaf padaku, mengatakan ia selalu menyesal karena meninggalkanku. Melihat mereka semua menangis seperti itu, hatiku rasanya sakit, tapi di saat yang sama merasakan kehangatan. Setelah sekian lama, perseteruan keluargaku akhirnya selesai. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Itu Arsen. Naira, apa itu pacarmu? Apa? Aku langsung menariknya pergi dan kali ini aku mengakui semua kebenaran kepadanya. Kukatakan padanya bagaimana aku bohong soal gadis di akuarium itu Cora. Karena aku tak mengira dia akan menyukai aku yang asli karena aku tak percaya diri. Tapi perasaanku padanya nyata, itulah kenapa ku coba begitu keras untuk mendekatinya. Tapi kupikir setelah ia tahu kebenarannya ini akan berakhir, jadi aku pergi saja. Akhirnya aku kembali. Aku di LA selama libur musim dingin, habiskan banyak waktu dengan ibu dan Cora, dan untuk temukan jati diriku. Aku sadar introvert bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku jeli dan hal ini akan sangat membantu minat aktingku, bukan begitu? Semester ini akan kucoba membuat mentor klub dramaku terkesan. Tak ada cowok yang akan menggangguku lagi. Dan itulah saat kulihat Arsen melambai padaku dengan buket bunga besar di tangannya. Arsen, kau sedang apa di sini? Kukira kau masih marah padaku. Ya, aku banyak memikirkannya. Dan jujur yang terjadi di antara kita jadi rumit. Jadi aku ingin lebih mengenalmu lagi. Hanya saja kali ini bisakah kau jadi dirimu yang sesungguhnya? Karena aku sangat ingin mengenal Naira. Bagaimana? Ya, aku suka itu.